kasih. Nah, malam ini kita bakal belajar tentang memahami rencana Tuhan di dalam keselamatan. Kira-kira apa sih atau kenapa sih kok Tuhan mau menyelamatkan kita dan kita perlu memahami rencana tersebut? Kenapa kita harus menjadi orang-orang Kristen yang yakin penuh tentang kekristenannya? Kenapa kita harus jadi orang Kristen yang percaya tentang keselamatan dan hanya satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus? Kenapa harus demikian dan seterusnya? Nanti kita akan pelajari malam hari ini, teman-teman. Banyak juga di antara teman-teman yang mungkin juga baru mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini pas banget sebenarnya buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini adalah tema yang sangat penting untuk teman-teman pahami. Bahkan ada mungkin juga teman-teman yang hari ini ikut join, belum mengenal siapa Yesus. Aku berharap dan aku berdoa supaya lewat Zoom kali ini, hati teman-teman dipenuhi Roh Kudus, sehingga teman-teman bisa melihat siapa Tuhan Yesus di dalam kehidupan teman-teman semua. Oke, boleh slide selanjutnya, Kevin? Kenapa sih kita perlu memahami rencana Tuhan atas hidup kita dan mengapa sih kita memerlukan keselamatan dalam kehidupan kita? Penting nggak sih keselamatan dalam kehidupan kita, teman-teman semua? Nah, yang pertama kita akan diskusi tentang bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang memiliki visi bagi kehidupan umat manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki visi bagi kehidupan umat manusia. Di slide selanjutnya, Kev. Kalau teman-teman buka dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26-28, kalau teman-teman ada Alkitab, boleh yuk kita buka bersama-sama. Kejadian pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Kejadian pertama, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28. Oke, aku percaya teman-teman semua sudah membuka Alkitabnya. Kejadian pertama, ayat 26 sampai 28. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan, ciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ingat ya, yang diciptakan cuma laki-laki dan perempuan. Tuhan memberkati mereka, lalu Tuhan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, kalau teman-teman baca firman Tuhan ini, mungkin teman-teman akan ingat dan mungkin dalam hati bilang bahwa, loh ini kan ayat yang minggu lalu kita bahas ya tentang cultural mandate. Iya, betul banget teman-teman. Minggu lalu kita bahas ayat ini dari sisi mandat yang Tuhan kasih buat setiap kita untuk kita bisa bermultiplikasi, untuk kita bisa mengusahakan, mengupayakan segala hal yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi malam hari kita mau belajar hal ini, mau belajar Kejadian 26-28 dalam konteks bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang punya visi atau a God of vision. Boleh lanjutnya, Kev? A God of vision. Kalau tadi teman-teman menyimak di Kejadian 1:26 dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan dan lain sebagainya dan seterusnya. Sebenarnya kalau kita mau lebih singkat lagi menyimpulkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang memiliki rencana atau visi terlebih dahulu. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang punya rencana, punya visi. Artinya, kemarin juga kita sudah bahas bahwa nggak mungkin sembarangan Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, bukanlah Tuhan yang sembarangan menciptakan, teman-teman semua. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu atas dasar tujuan yang luar biasa, teman-teman semua. Artinya, ketika dunia ini diciptakan, dan bahkan ketika teman-teman diciptakan, Tuhan punya rencana dan visi yang luar biasa buat setiap kita. Oleh karena itu, God is God of vision. Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki visi yang luar biasa. Lalu kemudian di Kejadian 1:27, baru kemudian manusia diciptakan, teman-teman semua. Lalu kalau dilanjutkan kembali di Kejadian 1:28a, ternyata Tuhan memberkati manusia setelahnya. Setelah
Tuhan punya visi dan misi, kemudian Tuhan menciptakan manusia, dan Tuhan memberkati manusia tersebut. Tuhan memberikan sebuah mandat yang luar biasa buat manusia, teman-teman. Karena sebelum manusia diciptakan, sebelum kita dilahirkan, Tuhan sudah memiliki rencana terlebih dahulu atas kehidupan kita, yaitu supaya dengan berkat-Nya kita mampu menguasai dunia, dan bukan sebaliknya, kita dikuasai oleh dunia. Kemarin juga kita bahas tentang bagaimana pandangan yang keliru tentang dunia, lalu kemudian apa yang kita pandang tentang dunia. Nah, sekarang kita belajar lebih dalam lagi nih, teman-teman. Ternyata Tuhan mau supaya kita menguasai dunia. Bukan sebaliknya, bukan kita yang dikuasai dunia, tapi justru kita yang menguasai dunia. Karena rencana Tuhan untuk manusia merupakan kehidupan yang mengandung beberapa sifat nih, teman-teman. Di selanjutnya, Kev. Tuhan menciptakan manusia dengan sifat-sifat yang seperti yang teman-teman lihat nih. Yang pertama, manusia diciptakan dengan penuh kemuliaan sebenarnya. Lalu kemudian manusia diciptakan dengan penuh kebenaran. Manusia diciptakan dengan penuh kasih. Manusia pun diciptakan dalam kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, juga sukacita, dan bahkan berkat dan hal-hal yang positif. Kenapa demikian? Karena manusia diciptakan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Artinya, clear banget teman-teman semua. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Berarti dari sisi kebenaran, dari sisi kasih, dari sisi kemuliaan, dari sisi damai sejahtera, dari sisi sukacita, kita sama persis seperti pencipta kita sebenarnya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar. Teman-teman tahu nggak sih makna serupa dan segambar sebenarnya? Serupa dan segambar berarti ya secara rupa kita sama, dan gambarannya, detail-detailnya, terus kehidupan di dalamnya, itu sama seperti Tuhan sebenarnya. Tetapi, nanti kita akan belajar, kenapa kok kalau kita sama seperti Tuhan, tapi kehidupan kita mungkin seperti ini, kehidupan kita kok sulit untuk melakukan yang baik, dan seterusnya. Nanti kita akan tahu kenapa sebabnya. So, itulah kenapa saat manusia bersekutu dengan Tuhan, maka manusia hanya mengenal semua sifat yang baik tersebut. Kalau teman-teman rajin bersekutu dengan Tuhan, teman-teman akan melihat bagaimana karakter Tuhan yang luar biasa, karakter Tuhan yang penuh kemuliaan, karakter Tuhan yang penuh kebenaran, karakter Tuhan yang penuh kasih, penuh damai sejahtera, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya ada juga dalam kehidupan kita. Yang penting kita mau dan kita suka untuk bersekutu dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita rajin dan kita suka bersekutu dengan Tuhan, maka manusia hanya akan mengenal semua sifat-sifat yang baik dari Tuhan. Nah, sampai kepada problemnya nih teman-teman. Selanjutnya, Kev. Sampai kepada problemnya. Ternyata, dosa memisahkan kita dari Tuhan dan dari rencananya. Kalau tadi teman-teman belajar bahwa ternyata Tuhan menciptakan kita dengan rencana, tapi yang menjadi permasalahan adalah adanya dosa, teman-teman semua. Dosa memisahkan kita dari Tuhan dan rencananya. Nah, kalau teman-teman ingat nih, atau nanti teman-teman baca di kitab Kejadian pasal yang ketiga, pada saat itu Tuhan sudah bilang sama manusia bahwa semua pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan buahnya, tetapi satu yang di tengah-tengah jangan sampai kamu makan buahnya, sebab pada hari kau memakannya engkau pasti akan mati. Dan ternyata pada hari itu Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan larang. Dan teman-teman pasti tahu tentang cerita ini. Sampai akhirnya mereka meleset dari target Tuhan. Tuhan sudah kasih perintah, tapi mereka melanggar perintah tersebut. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah dosa mula-mula pada saat itu. Dan akhirnya, itu yang menjadi masalah. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Terbukti bahwa di Kejadian 3, ketika manusia berbuat dosa, ternyata manusia bersembunyi, teman-teman semua. Manusia bersembunyi karena apa? Karena mereka takut. Karena mereka malu. Karena mereka merasa bersalah atas setiap apa yang mereka lakukan, teman-teman semua. Dan itu yang membuat akhirnya mereka mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Yang tadinya mereka dibuat Tuhan, serupa dan segambar, tapi karena dosa itu, akhirnya mereka terpisah. Nah, dosa adalah pelanggaran hukum atau perintah Tuhan. Kalau kita baca di 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, dikatakan seperti ini teman-teman semua, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Tuhan. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Tuhan. Setiap orang yang melakukan dosa juga melanggar hukum.
Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum, teman-teman semua. Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum. Yang Tuhan tetapkan ternyata manusia langgar. Itu yang membuat akhirnya manusia terpisah. Yang tadinya manusia itu beroleh hidup yang kekal, tapi karena keterpisahan itu, akhirnya manusia tidak berhak mendapatkannya. Karena manusia terpisah dengan sumber berkat tersebut. Manusia terpisah dengan sumber keselamatan pada saat itu, teman-teman. Boleh selanjutnya, Kev? Kemudian yang selanjutnya tentang asal dosa tadi, aku sudah sedikit eh, memberikan penjelasan sedikit, teman-teman semua. Tapi coba kita ikutin flowing-nya nih. Nah, kalau teman-teman buka dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai dengan 25, ternyata yang tadi aku bilang bahwa Tuhan memberikan perintah dan tugas. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwa ini merupakan perintah ya, bukan nasihat. Ketika Tuhan bilang, pohon yang semua pohon boleh kau makan buahnya, tapi yang ini jangan kau makan buahnya. Itu bukan sebuah nasihat, tapi itu merupakan perintah, teman-teman. Perintah kepada siapa? Kepada manusia. Untuk mengusahakan dan memelihara Taman Eden, juga menamai setiap binatang, dan perintah tersebut manusia tidak makan satu buah yang ada di tengah-tengah, itu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu, tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka semua ternyata tidak bisa memelihara setiap perintah itu. Dosa masuk pada saat Adam memakan buah itu, sebab Adam yang mendapatkan perintah dari Tuhan untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan ternyata kalau teman-teman ketahui bahwa dosa itu sebenarnya bersifat menjalar. Selanjutnya, Kev, sambil diikutin. Dosa itu bersifat menjalar. Kenapa demikian? Nanti kita akan jelaskan lebih dalam lagi. Selain menjalar, ternyata dosa juga membuat kita harus membayar lebih daripada yang sanggup kita bayar, teman-teman. Selanjutnya, Kev. Selanjutnya, Kevin. Nah, itu tuh. Dosa bersifat menjalar, teman-teman semua. Dan membuat kita harus membayar lebih daripada yang sanggup kita bayar. Dan dosa juga membuat kita bertahan lebih lama yang kita mau sebenarnya. Karena dosa membuat kita kadang nagih, membuat kita, apa istilahnya ya, merasa nyaman dengan kenyamanan dari dosa tersebut. Tetapi hal itu bukan hal yang baik, teman-teman semua. Kalau kita baca dalam Roma 12, Roma 5 ayat yang ke-12, dikatakan bahwa sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, artinya, saat ini teman-teman semua, kalau teman-teman lebih dalam memahami lagi tentang makna dosa ini, ternyata dosa itu sifatnya turun-temurun. Dari satu orang, yaitu Adam pada saat itu, kemudian turun ke keturunan yang selanjutnya, turun lagi keturunan selanjutnya, turun lagi keturunan selanjutnya, dan seterusnya sampai ke kita sebenarnya. Dosa itu tetap ada dan menjalar terus-menerus. Oleh karena itu, sebenarnya karena dosa itu telah menjalar, kita sebagai orang yang sudah berdosa tidak layak menerima keselamatan, teman-teman. Orang yang sudah berdosa itu terpisah dengan Tuhan atau jauh dengan Tuhan, sehingga kita sebenarnya nggak layak menerima keselamatan. Karena apa? Karena hubungan kita dengan Tuhan terputus. Hubungan kita dengan sumber keselamatan itu terputus. Dan upah dari dosa, tadi kalau teman-teman baca di Roma 5 ayat 12, upah dari dosa adalah maut. Maut adalah kematian kekal, teman-teman semua. Kematian kekal yang tentunya dengan penuh hukuman, dengan penuh resiko, dengan penuh konsekuensi di dalamnya. Tapi yang aku percaya bahwa setiap kita rindu untuk hidup kita nggak mengalami maut sebenarnya. Setiap kita rindu untuk hidup kita terus-menerus mengalami damai sejahtera, serupa dengan Tuhan. Nah, tapi masalahnya gini teman-teman, kalau kita sampai hari ini tidak mengakhiri hidup kita dalam dosa, kalau kita tidak menyadari bahwa kita berdosa dan kita butuh Tuhan Yesus, yang nantinya akan kita ceritakan kisahnya teman-teman semua, kita nggak akan bisa menyelesaikan masalah dosa kita sebenarnya. Karena masalah dosa adalah masalah yang sangat vital, teman-teman semua. Dosa merupakan sebuah hal yang akhirnya membuat kita semakin jauh dengan Tuhan dan kita layak menerima hukuman kekal sebenarnya. Gitu. Dan aku rasa bahwa sampai hari ini pun tidak ada satu orang pun yang tidak pernah berbuat dosa.
Sekalipun orang itu tidak pernah berbuat dosa, tetapi akar dari dosa itu masih menjalar dalam kehidupan manusia. Sehingga dapat disimpulkan, sehebat apapun manusia hidup dalam kesucian, sehebat apapun manusia bisa tidak berbuat dosa, mereka tetap orang berdosa. Karena secara darah, secara turun-temurun dosa itu terus menjalar. Sekalipun secara perbuatan, mungkin manusia nggak pernah berbuat dosa, atau dia nggak pernah berbuat dosa. Tapi secara keturunan, mereka tetap berdosa. Sehingga mereka layak untuk menerima hukuman yang kekal sebenarnya. Karena keterpisahan antara Tuhan dan manusia adalah keterpisahan moral. Allah itu kudus, manusia tidak. Allah itu adil, tapi manusia itu enggak, teman-teman semua. Dan bahkan semua manusia yang sudah berbuat dosa, menyebabkan selamanya akan terpisah dengan Tuhan dan menanggung konsekuensi dosa, yaitu kematian kekal. Coba kita buka dalam Roma 3 ayat 23, teman-teman semua. Roma 3 ayat 23, di slide-nya nggak ada, tapi aku akan bacain buat teman-teman semua. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah, semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan, sehingga apa? Manusia tidak layak untuk datang sama Tuhan sebenarnya. Manusia tidak layak untuk menerima janji dan berkat Tuhan sebenarnya. Bahkan manusia tidak layak untuk menerima surga sebenarnya. Karena apa? Karena kemuliaan yang Tuhan kasih buat manusia ternyata sudah hilang, teman-teman semua. Lalu kemudian, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Apa solusinya terhadap masalah dosa ini, teman-teman? Nanti di sesi tanya jawab mungkin kita akan jelaskan lebih detail lagi. Selanjutnya, Kev, slide-nya. Solusinya adalah bagaimana pengorbanan Tuhan dan pertukaran sebenarnya. Solusi dari masalah dosa ini adalah pengorbanan Tuhan dan pertukaran atau substitusi. Hukuman Tuhan menuntut pengorbanan bagi dosa manusia, teman-teman. Karena Tuhan itu kudus, benar, dan adil, Ia tidak bisa membiarkan dosa tanpa hukuman. Tetapi karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang penuh kasih dan belas kasihan, Ia tidak mau manusia selamanya terpisah dari Dia. Untuk itu, solusi ilahi untuk masalah ini adalah melalui Yesus Kristus. Anaknya yang tunggal, firman Tuhan yang menjadi manusia, yang harus mengorbankan dirinya untuk keselamatan setiap kita. Ia atau Yesus harus menjadi korban pertukaran bagi penebusan dosa manusia, teman-teman. Nah, kalau teman-teman buka dalam Ibrani 9 ayat 20-28, Ibrani 9 ayat 26-28, aku akan bacain buat teman-teman semua. Dikatakan bahwa sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan, tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosanya, atau dosa banyak orang. Sudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Dan melalui kematiannya di kayu salib, Yesus telah mengambil alih tempat dan hukuman yang sebenarnya harusnya kita tanggung, teman-teman semua. Ia telah menukarkan kebenarannya bagi dosa kita. Ia telah mengambil kutub dosa yang ada pada kita dan memberikan berkat-berkatnya yang luar biasa buat setiap kita. So, karena ia adalah pribadi yang tidak berdosa, maka Yesus adalah satu-satunya yang memenuhi syarat untuk membayar hukuman bagi dosa manusia dan menjadi penyambung jurang yang memisahkan antara Tuhan dan manusia. Artinya gini, teman-teman. Karena kita sudah terpisah dengan Tuhan, artinya perlu satu jembatan untuk kita bisa kembali kepada Tuhan. Untuk kita bisa menyeberangi jurang maut tersebut, teman-teman semua. Dan nggak ada satupun orang yang memenuhi syarat untuk menjadi, istilahnya apa ya, penebus bagi setiap kita, kecuali Yesus yang adalah Tuhan sendiri yang turun ke dunia, yang berinkarnasi sebagai manusia. Dialah satu-satunya yang qualified atau punya syarat penuh yang bisa menjadi penebus bagi setiap kita, karena Dia sendiri tidak berdosa sama sekali, teman-teman. Dulu pada perjanjian lama, orang dituntut untuk bisa melakukan hukum Taurat atau 10
apa namanya ya, kalau kita lebih mudah lagi, 10 perintah Allah yang kemudian diperbanyak lagi menjadi sekian ratus perintah yang harus dituruti dan ditaati. Kalau enggak, maka manusia itu gagal menjadi kudus dan seterusnya. Tapi ternyata nggak ada satu orang pun yang bisa memenuhi hukum Tuhan. Nggak bisa satu orang pun yang bisa memenuhi standar Tuhan ternyata. Oleh karena itu, mau dikasih perintah apapun, manusia sebenarnya tidak akan pernah bisa tuntas menyelesaikan perintah tersebut. Oleh karena itu, karena Tuhan tahu bahwa manusia nggak bisa misalnya menyelesaikan masalah dosanya, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dia menjadikan dirinya menjadi korban untuk penebusan bagi manusia sendiri, teman-teman semua. Bagi aku, bagi teman-teman semua. Nah, kalau kita lihat di 2 Korintus pasal yang kelima, yang ke-21, dikatakan bahwa dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Yesus yang nggak pernah kenal dosa, dibuatnya menjadi berdosa karena kita. Karena apa? Karena semua dosa-dosa yang manusia punya ditanggungkan kepada Yesus gitu loh. Ditukarkan kepada Yesus, yang harusnya kita terima hukuman kekal, tapi ternyata dosa yang ada dalam kehidupan kita disubstitusikan, dipindahkan kepada Yesus lewat pengorbanannya, teman-teman. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Tuhan. Supaya dalam Yesus, kita yang tadinya berdosa, dibuatnya tidak berdosa lagi. Dibuatnya suci lagi. Dikembalikannya lagi kita kepada gambaran dan rupa Tuhan yang mana pada mula-mula saat Tuhan menciptakan kita, dia menciptakan kita serupa dan segambar. Tapi karena dosa kita terpisah, tapi oleh karena Yesus turun ke dunia dan berkorban bagi setiap kita, maka kita dikembalikan lagi kepada ciptaan yang semula. Bahkan kalau teman-teman buka di Galatia 3:13, nggak dicatat juga di sini, nggak apa-apa. Galatia 3:13, firman Tuhan berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Gak ada satupun orang yang bisa memenuhi standar hukum Taurat, teman-teman semua. Cuma Yesus yang bisa sebenarnya. Cuma Yesus yang sanggup untuk memenuhi hukum atau standar hukum Taurat tersebut. Oleh karena itu, dia akhirnya menjadi menjadi bahan untuk kita bisa menyandarkan kelemahan kita, untuk kita bisa menyandarkan ketidakmampuan kita menurut hukum Taurat. Dia yang kemudian menjadi sandaran dan bahkan menjadi tempat di mana kita bisa membuang setiap dosa-dosa kita. Dan tempat yang tepat untuk Yesus pada saat itu lakukan adalah salib, teman-teman semua. Dan ternyata pada saat itu ketika orang dihukum di kayu salib, orang itu dianggap sebagai orang yang sangat terkutuk. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita jadi Yesus dan kalau kita tahu tentang pengorbanan Yesus, kasihan juga Yesus, teman-teman semua. Dia yang nggak salah, dia nggak ngerti apa-apa, dia yang istilahnya yang benar, yang baik, tapi ternyata gara-gara kita, dia jadikan sebagai tempat untuk dia bisa akhirnya disalib, teman-teman semua. Dan ternyata orang yang disalib adalah orang yang terkutuk katanya. Makanya dikatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib, teman-teman. Nah, ketika kita menyadari dosa itu, solusinya cuma satu, yaitu pengorbanan Tuhan dan pertukaran. Tapi apa hasilnya ketika sudah ada pengorbanan Tuhan dan pertukaran? Hasilnya adalah keselamatan dan pendamaian. Di slide selanjutnya, kan? Hasilnya adalah keselamatan dan pendamaian. Dengan kematian Kristus di kayu salib, maka kita memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kita. Bahkan setiap kita diperdamaikan dengan Tuhan dan memperoleh hidup yang kekal. Aku dan teman-teman semua yang tadinya berdosa, tapi lewat kematian Kristus, dosa-dosa kita diampuni. Ketika dosa-dosa diampuni, maka konsekuensinya adalah hidup yang kekal. Kalau dosa belum diampuni, konsekuensinya adalah kematian kekal. Tapi kalau dosa sudah diampuni, konsekuensinya adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Oleh karena kehidupan yang tidak berdosa, maka maut dan kematian tidak bisa menahan Yesus, teman-teman semua. Kalau teman-teman belajar tentang kisah Yesus, ternyata di hari yang ketiga dia bangkit. Karena apa? Karena maut saja tidak bisa menahan Yesus di dalam kematiannya. Dan akhirnya dia bangkit. Oleh karena itu, lewat kebangkitannya kita pun belajar bahwa kita di dalam Yesus yang lama
sudah mati, sudah dikuburkan, lalu lewat kuasa kebangkitannya kita pun menjadi bangkit dan kita pun menjadi ciptaan yang baru, teman-teman semua. Artinya kalau teman-teman sudah menjadi ciptaan yang baru, kamu sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dosa teman-teman yang lama, dosa teman-teman yang lampau, sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Kalau teman-teman hari ini masih merasa bahwa, Kak, gua masih sangat berdosa nih, Kak, gua nggak layak datang sama Tuhan. Ingat baik teman-teman, bahwa ketika kita merasa bahwa kita lemah, kita berbuat dosa, ingat akan pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia sudah mati-matian buat setiap kita, dia sudah berdarah-darah buat setiap kita, untuk menebus dosa kita dan mengadakan pendamaian buat kita. Oleh karena itu percaya bahwa dosa teman-teman sudah diampuni sama Tuhan. Dan inilah kabar baiknya. Inilah kabar baiknya buat setiap kita. Sekalipun dulu kita berdosa, tapi bersyukur kita mengenal Yesus, akhirnya dosa itu selesai dalam kehidupan kita oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yohanes 3:16 ini ayat yang sangat familiar buat setiap kita. Yohanes 3:16 pun dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan supaya setiap kita atau setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jalan keselamatan lain di luar Yesus. Karena dia sendiri yang menjadi korban atas kesalahan kita. Dia menjadi korban atas ketidakbenaran kita. Dan oleh karena itu, karena dia sudah menyelesaikan semuanya buat kita, kita tinggal percaya saja sama dia. Kita tinggal menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Tuhan, aku mau saat ini hidupku diselamatkan. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupanku. Aku sadar akan kelemahanku, aku sadar akan dosa-dosaku, tapi aku percaya, waktu aku percaya sama Tuhan Yesus, maka setiap dosa-dosaku diampuni oleh Tuhan. Dan aku minta ampun atas pelanggaranku. Percaya bahwa dosa teman-teman akan diampuni sama Tuhan. Oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa menyelesaikan masalah dosa? The how di slide selanjutnya, Kak. Kita harus punya respon. Punya respon yaitu apa? Menerima karunia keselamatan dengan iman kita. Respon kita harus mau keselamatan dengan iman. Kita menerima keselamatan pada saat kita berhenti untuk mempercayai atau mengandalkan kemampuan kita sendiri. Yesus lakukan bagi setiap kita. Karena sebaik apapun teman-teman semua, sehebat apapun teman-teman semua, seenggak pernah berdosa apapun teman-teman semua. Sekali lagi di awal tadi aku sudah jelaskan bahwa dosa itu sifatnya menjalar. Dari keturunan yang paling atas, zaman Adam, sampai hari ini kita pun dosa itu masih terus menjalar. Tetapi kalau misalnya kita nggak sadar akan dosa itu menjalar di kehidupan kita, kita kadang akan menyombongkan diri kita karena terkadang kita merasa bahwa gue bisa kok berbuat baik dan seterusnya. Padahal tidak ada satu orang pun yang bisa berbuat baik. Tidak ada satu orang pun yang secara tuntas bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang suci. Sekalipun kita semua bisa suci, sekalipun kita semua bisa baik, tapi itu tidak akan bisa membuat kita menjadi orang yang tidak berdosa. Karena apa? Karena dosa sudah menjalar dalam kehidupan manusia, teman-teman semua. Oleh karena itu, stop untuk percaya dan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Stop untuk percaya dan mengandalkan kehebatan kita dalam menangani masalah dosa. Stop mengandalkan perbuatan baik kita untuk kita bisa masuk surga, teman-teman semua. Perbuatan baik kita bukanlah tiket untuk kita bisa masuk surga. Tetapi tiket masuk surga adalah apa? Menerima karunia keselamatan dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Karena keselamatan kita adalah hasil dari anugerah Tuhan. Dan keselamatan yang kita dapatkan itu berdasarkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Hal ini tidak ada kaitannya dengan apa yang kita lakukan untuk Dia. Apa yang kita lakukan sia-sia semuanya, teman-teman semua. Kita harus bersandar kepada apa yang Yesus telah lakukan buat kita, bukan apa yang sudah kita lakukan buat Yesus. Karena kita lakukan semuanya sia-sia sebenarnya. Untuk masalah keselamatan ya teman-teman semua ya. Tapi apa yang Yesus lakukan buat kita, itulah yang perlu kita jadikan sebagai pegangan, sebagai landasan untuk kita beriman. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri atau memperoleh pengampunan dari Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Sama sekali nggak bisa. Semuanya karena jasa-jasa Kristus. Nah,
Kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah saat ini. Dengan apa teman-teman semua? Dengan kita menyadari. Selanjutnya, Kev. Dengan kita menyadari kebutuhan akan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Lalu kemudian setelah kita sadar, kita harus mulai belajar berpaling dari dosa-dosa kita yang lama, teman-teman. Karena kita adalah orang yang butuh akan keselamatan, kita adalah orang yang nggak bisa, misalnya apa ya, menyelamatkan diri kita sendiri. Oleh karena itu, selain kita menyadari, kita pun harus berpaling dari dosa kita. Kita harus sadar bahwa kita orang yang berdosa dan kita harus belajar meninggalkan itu. Setelah itu, setelah kita berpaling dari dosa kita, kalau berpaling itu gimana ya teman-teman ya? Kalau misalnya teman-teman sekarang lagi ngadep depan nih, anggap aja teman-teman sudah menghadap kepada dosa teman-teman semua. Tapi kemudian teman-teman berpaling, mulai menghadap ke arah yang berlawanan, teman-teman semua. Teman-teman berpaling dan kemudian datang kepada Yesus dengan cara apa? Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat buat teman-teman semua. Setelah teman-teman semua menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, letakkanlah kepercayaan teman-teman kepada Dia sebagai Tuhan yang hidup dalam kehidupan teman-teman semua. Percaya bahwa dosa teman-teman sudah selesai sama Tuhan. Teman-teman bukan lagi orang yang berdosa, teman-teman bukan lagi orang yang tidak berguna, teman-teman bukan lagi orang yang istilahnya apa ya, yang lemah lagi, tapi percaya ketika teman-teman datang sama Yesus, teman-teman sadar bahwa teman-teman butuh Yesus, kemudian teman-teman berpaling, teman-teman mencari Tuhan, mencari Yesus, lalu kemudian teman-teman menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan kemudian meletakkan percaya teman-teman sama Tuhan Yesus, maka segala dosa-dosa yang teman-teman punya pasti akan diampuni. Karena dalam Roma pasal yang ke-10, ayat yang ke-9 sampai 10, Roma 10 ayat 9 sampai 10 dikatakan bahwa sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Mulut kita harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat dan hati kita juga harus percaya bahwa Dia adalah Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Maka dengan mulut yang mengaku dan hati yang percaya, kita akan diselamatkan. Karena dalam Efesus 2, 8-9 dikatakan bahwa sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tetapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. So, hari ini teman-teman semua, jangan mengandalkan kekuatan teman-teman untuk teman-teman bisa mengalami pengampunan. Jangan mengandalkan kekuatan teman-teman atau perbuatan baik teman-teman atau amal ibadah teman-teman untuk teman-teman bisa diampuni dan bisa masuk surga. Tidak ada jalan selain tidak ada jalan keselamatan selain daripada akan pengorbanan Yesus dan kita percaya sama Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Nah, yang terakhir teman-teman semua, sebagai penerapan pribadi buat setiap kita nih. Aku pengen tanya sama teman-teman semua. Silakan bisa jawab di dalam hati teman-teman, atau kalau teman-teman mungkin saat ini sedang ada di rumah atau di kos-kosan sendirian, bisa juga dengan bersuara tanpa perlu unmute, nggak apa-apa. Pertanyaan yang pertama, apakah teman-teman saat ini sudah berhenti mempercayai diri sendiri dan mulai mempercayai Yesus saja bagi keselamatan teman-teman? Aku berharap teman-teman hari ini mulai belajar untuk menyadarkan keselamatan kepada perbuatan baik teman-teman, untuk menyadarkan keselamatan kepada apa yang teman-teman punya, tapi mulai belajar untuk percaya Yesus sebagai sumber keselamatan buat setiap kita. Yang kedua, apakah teman-teman sudah berbalik dari dosa-dosa yang teman-teman ketahui? Teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman atau teman-teman bisa menyuarakan tanpa perlu unmute ya teman-teman ya. Apakah teman-teman sudah berbalik dari dosa-dosa yang teman-teman ketahui? Mungkin dulunya teman-teman adalah orang yang terikat dengan kebiasaan yang buruk, gitu. Atau teman-teman adalah orang-orang yang suka mungkin berbohong. Teman-teman adalah orang yang suka mungkin lihat dengan mata teman-teman, lihat sesuatu yang tidak baik misalnya. Teman-teman orang yang malas misalnya, atau teman-teman mungkin orang yang suka membantah sama orang tua, teman-teman nggak pernah beribadah dan seterusnya. Apakah saat ini
teman-teman sudah berbalik dari dosa-dosa yang teman-teman ketahui? Kalau belum, ini saatnya untuk teman-teman mulai berbalik. Teman-teman mulai berbalik dari dosa, teman-teman semua berpaling dari dosa yang lama, dan kita mengarahkan mata kita kepada Tuhan saat ini. Yang ketiga, apakah teman-teman sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan penguasa satu-satunya atas hidup teman-teman? Apakah teman-teman sudah mengakui Yesus sebagai juru selamat dan penguasa satu-satunya atas hidup teman-teman? Kalau belum, saya ingin mendorong teman-teman semua saat ini untuk sama-sama ngomong. Bisa dalam hati sekali lagi, atau mungkin dengan bersuara tapi tanpa perlu di-unmute. Teman-teman bilang, Tuhan Yesus, saat ini saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupanku. Saya sadar bahwa saya tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah dosa dalam kehidupan saya dengan kekuatan saya sendiri. Untuk itu, saat ini saya mau Engkau hadir dalam kehidupan saya, Engkau masuk dalam hati saya, dalam kehidupan saya, dan Engkau mengampuni setiap dosa-dosa saya, dan saya akui Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Percaya bahwa ketika teman-teman mengakui dengan mulut dan hati percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, maka teman-teman diselamatkan sama Tuhan. Teman-teman beroleh pengampunan. Yang keempat, teman-teman. Setelah teman-teman mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, apakah teman-teman bersedia untuk mengikutinya dan taat kepadanya sepanjang hidup teman-teman? Kak, kayaknya untuk taat agak susah deh, Kak. Kak, aku percaya sama Yesus saja, nggak apa-apa deh, Kak, tapi aku masih mau hidup dalam kehidupanku yang lama. Teman-teman, kalau teman-teman sudah percaya sama Yesus, teman-teman diselamatkan, teman-teman adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah. Kalau teman-teman adalah ciptaan yang baru, berarti kehidupan teman-teman harus diperbaharui. Teman-teman harus untuk mengikuti Tuhan. Mengikuti dan sekali. Tapi itulah, kita memang lemah dengan daging kita, teman-teman semua. Tapi percaya bahwa sekalipun kita lemah, tapi kita punya Tuhan yang kuat, yang akan bisa menuntun setiap kita, untuk kita bisa terus taat dan ikut sama apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau teman-teman mungkin masih kayak sulit ninggalin kehidupan yang lama, dosa-dosa yang lama, hari ini teman-teman ambil komitmen baru. Tuhan, aku mau berkomitmen untuk aku mau belajar hidup benar di hadapan Tuhan saat ini. Aku mau belajar menyenangkan hatinya Tuhan, sekalipun berat, tapi aku percaya Tuhan akan menuntun aku, Tuhan akan terus membimbing aku. Untuk itu tuntunlah aku Tuhan, bimbinglah aku Roh Kudus. Percaya kehidupan teman-teman akan terus-menerus punya gairah untuk melakukan kebenaran. Nah, ini action plan nih teman-teman nih. Action plan-nya. Langkah apa sih yang akan teman-teman lakukan di kehidupan pribadi teman-teman? Baik di gereja lokal teman-teman semua, karena komunitas ini kan komunitas yang tak terbatas, dari manapun teman-teman berada, kemudian dari gereja lokal manapun, teman-teman ada di tempat ini. So, kira-kira nih, langkah apa yang akan teman-teman lakukan di kehidupan teman-teman, baik di gereja lokal atau di pekerjaan teman-teman, untuk mengaplikasikan modul ini atau mengaplikasikan tema kita di malam hari ini tentang memahami rencana Tuhan dalam keselamatan. Percaya bahwa kalau teman-teman sudah diselamatkan, pasti teman-teman akan dimampukan juga untuk melakukan kebenaran. Perbuatan baik kita adalah hasil atas keselamatan, teman-teman semua. Kita bisa berbuat baik, kita bisa mampu melakukan kebenaran karena kita sudah diselamatkan sama Tuhan. Oleh karena itu, percaya, walaupun mungkin teman-teman merasa berat menghadapi kehidupan kita hari-hari ini, tapi terus bersandar sama Tuhan, terus berpegang sama Tuhan, sehingga teman-teman bisa mampu untuk lewatin semua yang berat hari-hari ini buat teman-teman semua. So, action plan-nya di gereja teman-teman, di pekerjaan teman-teman, di tempat kerja teman-teman semua, belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Amin.